Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, kuasa hukum keluarga Brigadir J atau Yosua Huta Barat membeberkan bukti baru terkait insiden di rumah Verdi Sambo. Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir J, resmi membuat laporan atas dugaan pembunuhan berencana terhadap kliennya pada Senin 18 Juli 2022. Laporan Kamarudin Simanjuntak soal tewasnya Brigadir J telah terregister dengan nomor STTL-7-7-2022 Polri tertanggal 18 Juli 2022. Adapun pasal yang disangkakan dalam laporan ini yakni pasal 340 KUHP, JO pasal 338 KUHP, JO pasal 351 KUHP. Kamarudin menyebut dalam laporan yang dibuat kemarin, pihak terlapornya masih dalam penyelidikan atau lidik. Kamarudin mengungkapkan pihaknya juga menyertakan sejumlah barang bukti dalam laporan tersebut. Adapun barang bukti yang dibawa adalah sejumlah foto dokumentasi keluarga yang menunjukkan sejumlah kejanggalan kematian pada jenazah Brigadir J. Hal itu didapat oleh para saksi dan keluarga di rumah duka di Jambi. Dari hasil dokumentasi itu, Kamarudin membeberkan sejumlah kejanggalan tewasnya Brigadir J. Di bagian tubuh korban, kata Kamarudin, ditemukan beberapa sayatan, luka tembak, luka memar dan pergeseran rahang. Kemudian ada luka di bahu, ada luka sayatan di kaki, ada luka di telinga, kemudian ada luka sayatan di belakang. Dalam momen itu, Kamarudin juga membeberkan foto-foto dugaan penganiayaan itu kepada awak media. Kamarudin juga menduga bahwa tindak pidana ini diduga terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat sore. Ia juga menduga bahwa lokasi tewasnya Brigadir J kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta itu alternatif pertama. Kedua, lokasi kejadian deliktinya di Rumah Kadif Propam Polri atau Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Lalu menurut perhitungan tim kuasa hukum dan berdasarkan fakta-fakta, hampir tidak mungkin korban Brigadir J melakukan dugaan pelecehan sebagaimana yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Kamarudin juga memperkirakan ada beberapa orang, bukan hanya satu orang, bisa lebih 2 atau 3 orang yang melakukan dugaan penganiayaan hingga tewas terhadap Brigadir J. Maka dari itu Kamarudin bersama tim kuasa hukum menduga ada unsur pembunuhan berencana jika dilihat dari luka-luka yang terdapat di jenazah Brigadir J. Saya laporkan ke polisi dulu gimana, Bu? Berita kedua, seorang warga Bedeng 8 Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Sutiah, menjadi korban perampokan pada Minggu 17 Juli 2022. Aksi perampokan dilakukan pelaku dengan cara korban diculik setelah merampas harta korban lalu ditinggalkan di jalan. Kejadian tersebut berawal pada Minggu 17 Juli saat korban bersama cucunya pergi ke pasar Bedeng 8. Sesampainya di pasar, korban membeli beras dan meminta cucunya mengantar beras pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian cucunya kembali ke pasar untuk menjemput korban. Namun sesampai di pasar kembali, cucunya tidak menemukan korban. Dan sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, keluarga korban mendapat informasi bahwa korban sudah berada di Kabupaten Merangin. Ternyata korban telah menjadi korban penculik dan perampokan, di mana pelaku membawa korban menggunakan mobil dan dibawa ke Kabupaten Merangin. Berdasarkan pengakuan korban saat ditemukan oleh warga, dirinya dibawa oleh 2 orang laki-laki masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil dirinya disiksa dan perhiasan emas serta uang yang dipakai dan dibawanya diambil pelaku. Setelah itu pelaku meninggalkannya di jalan di wilayah Kabupaten Merangin. Korban menuturkan bahwa emas dan uang lebih kurang 1 juta rupiah dibawa kabur pelaku. Sementara itu Kapolres Kerinci AKBP Satria Yuda Rahadian melalui Kasat Reskrim Polres Kerinci Edi Mardi dikonfirmasi mengiyakan adanya peristiwa tersebut. Kasat Reskrim menjelaskan kronologi kejadian yang menimpa korban. Awalnya nenek Sutiah bertemu 2 orang yang mencari rumah anggota dewan. Kebetulan rumah korban berdekatan dengan anggota dewan tersebut. Kemudian kedua pelaku mengajak korban ke dalam mobil. Setiba di dalam mobil, pelaku langsung menyekap, memukul dan mengancam korban. Para pelaku langsung merampas 2 gelang emas yang nilainya mencapai 110 juta rupiah. Saat ini pihaknya, kata Edi, sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut.
Polres juga mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, khususnya ibu-ibu yang hendak bepergian jangan memakai yang menyolok sehingga memancing tindakan kriminal. Aku laporkan ke polisi aja Bu ya. Nama Ibu siapa? Satya. Ada KTP-nya? KTP-nya enggak ada, Bang. Aku dari pasar loh, Bu. Pak. Apa kartu pengenal Ibu yang ada? Ada kartu vaksin adanya. Kartu vaksin? Iya. Lihat dulu kartu vaksinnya. Kita lihat dulu guys, kartu vaksinnya Ibu ini. Ini kartu vaksinku sama punya istriku, apa lakiku itu. Laki Ibu namanya siapa? Satimen, aku Satya. Satimin. Ini Setia ya. Setia. Oke. Kalau punya kenalan buat Bedeng 8, aku diteleponkan saja sama Kades Bedeng 8. Oke, ini ya. Ini Ibu Setia ya. Iya, Ini Setia. kartu pengenalnya Bu ya, Ibu Setia. Tinggal di Bedeng 8. Bedeng 8 Kerinci. Oke. Habis dirampok di mana ini Ibu dimerangin posisinya ya? Yang ngerampoknya itu di pasar, Pak. Oh, Di pasar Bedeng 8 tadi. Tadi kok Iya. Ibu sampai sini kenapa? Ya dibawa sama dia itu. Oh gitu. Ini emasnya 50 Bu dirampok. Iya, uangnya 1 juta. Uangnya 1 juta. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.